Oke, selamat berjumpa kembali dengan kami. Ya, selamat berjumpa kembali di channel yang tentu terkece, terkeren, dan ter. Selamat pagi, selamat pagi. Jadi kayak ini. Perkenalkan, nama saya Frater Cokmotung. Sebenarnya kalau dibilang ahli musik liturgi, belum. Kenapa? Karena saya juga masih belajar. Tetapi ya sudah sering ikut di kampus belajar liturgi, dan juga ada dapat saran atau kritik dari yang lain-lainnya, dan juga saya juga mengiringi musik liturgi di kapel atau di gereja, sehingga ada pengalaman yang memberi saya sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih mungkin. Tetapi kita semua sama-sama belajar. Oke, Instagramnya ada Di sini. Di sini. Oke. Coba satu lagu sederhana ini dengan permainan sederhana. Lagu itu Pokoknya ada saudara mari semua. Saudara mari semua. Langsung saja kita review pada waktunya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Frater ini terkait dengan isi Mada Bakti. Pertanyaan pertama, Frater, kira-kira dalam Mada Bakti ini ada berapa lagu yang disediakan gitu? Jadi pertama, ketika melihat Mada Bakti, kita bisa melihat daftar isinya dulu atau daftar nyanyian yang ada dalamnya. Kalau untuk nyanyian dari Mada Bakti ini ada kira-kira mungkin sekitar 800-an ya. Ini untuk yang cetakan berapa ini? Cetakan pada tahun 2017 ini dia ada 839 lagu. 839 lagu. Mungkin kurang dari situ karena beberapa ada bagian untuk penjelasan sedikit atau bagian-bagian tentang doa, tapi yang pastinya nomornya sampai nomor 837. Tapi yang pastinya lagunya akan kurang dari situ karena ada beberapa nomor yang diisi oleh doa. Demikian. Oke, Frater. Dalam Mada Bakti ini ada berapa bagian dia nyanyiannya itu? Entah bagian pembukanya, persembahan, Tuhan kasihanilah. Oke, untuk bagian dari Mada Bakti ini sendiri, nyanyian-nyanyiannya telah dibagi ke dalam beberapa part ya, ke dalam beberapa bagian-bagian. Dimulai dengan bagian-bagian sakramental atau misalnya bagian khusus untuk pemandian, bagian khusus untuk krisma, bagian khusus untuk ekaristi. Tetapi secara lebih khusus untuk lagu itu dibagi sesuai dengan tata perayaan ekaristi atau tata perayaan misa. Misalnya dimulai dengan lagu pembuka, lalu ada Tuhan kasihani, kemuliaan, juga ada bagian untuk renungan atau pengantar bacaan ya, antar bacaan. Lalu berikutnya adalah kita mulai dengan apa juga persembahan, kudus, anak domba, juga ada komuni, sesudah komuni lagu syukur. Nah, sesudah itu akan dimulai dengan bagian tematis. Maksudnya tematis khusus pada masa-masa tertentu. Misalnya pada masa Advent, lalu pada masa Natal, kemudian pada masa Prapaskah, Paskah, Pentakosta, kenaikan Yesus, dan berikutnya nanti akan ada bagian-bagian khusus untuk misalnya khusus untuk syukur, khusus untuk panggilan, tugas sosial di antara semua umat manusia yang lainnya, dan ada akhir zaman, ada juga untuk orang-orang kudus. Jadi sangat bervariasi. Kita tinggal melihat sesuai dengan konteks atau tema yang kita rayakan pada saat itu. Jadi sudah sangat banyak pilihannya. Juga kalau misalnya bosan dengan lagu-lagu yang dengan umum, lagu-lagu yang umum bisa juga dipilih. Dari dalam sini ada lagu-lagu khusus untuk apa namanya ya,
eh, bagian khusus untuk etnik tertentu memiliki ciri khas tertentu, misalnya gaya Batak, gaya Pakpak, gaya Flores, gaya Jawa, jadi sangat bervariasi. Demikian. Mau perdalam tadi seperti yang dibilang Frater itu, Mada Bakti ini juga karena dipakai oleh seluruh Indonesia gitu kan Frater kan? Iya. Jadi adakah kekhasan dari daerah-daerah tertentu, misalnya dari daerah Batak tadi seperti yang Frater bilang, Jawa seperti itu. Apakah ada kekhasan-kekhasan tertentu dalam bagian musiknya itu? Oke. Jadi pasti tentunya ya, setiap suku itu memiliki ciri khas musik masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing yang membuat kita sebagai anggota suku itu terkoneksi dengan lagu itu. Misalkan saja misalnya lagu Batak misalnya, dia memiliki irama yang agak lincah dan bersemangat, atau dengan lompatan nada diatonis yang, maaf kalau menggunakan istilah oke, dengan lompatan nada-nada diatonis lah ya, katakan itu yang cukup menarik karena lompatannya itu misalnya dari re langsung ke sol atau do langsung ke sol, misalnya do re mi fa sol, do re mi fa sol, sol mi do sol gitu. Pokoknya intinya seperti itu, dan ada ciri khas perkusinya yang juga bisa dimainkan di dalam iringan musik melalui nada-nada tertentu. Kalau untuk musik Jawa juga kan nada pelok itu diperhatikan sekali dengan dalam penulisan lagu di sini, sehingga membuat orang yang mendengarnya kalau misalnya oh ini nada Jawa, oh ini iringan Sunda, oh ini jenis musik seperti musik kami, musik Flores. Demikianlah ciri-ciri musik di dalamnya sudah memang digubah oleh para ahli-ahli musik ya yang ada di Indonesia, seperti misalnya Bapak Paul Widiawan almarhum Iya, almarhum Paul Widiawan yang dan Romo Edmund Prayer yang sangat berkontribusi dalam penulisan lagu ini. Demikianlah kira-kira secara singkat. Oke teman-teman, jadi juga sudah dijelaskan oleh Frater ini tadi tokoh-tokoh yang berperan dalam proses pembentukan terjadinya Mada Bakti ini. Di sana tadi ada Paul Widiawan salah satunya yang sudah almarhum. Lalu Frater, ada pertanyaan berikut ini. Apakah dalam Mada Bakti ini hanya berisi lagu-lagu saja gitu? Apakah hanya terdapat lagu-lagu? Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, di dalam ini bukan hanya lagu-lagu, tetapi sebagaimana ini menjadi buku pegangan untuk setiap umat, di dalamnya juga disediakan doa-doa Katolik. Terutama ada doa-doa dasar ya. Di sini ada judulnya doa dasar. Ada doa dasar atau doa-doa inti, misalnya Bapa Kami bagi yang belum hafal, kalau masih ada untuk adik-adik kita yang masih kecil, itu ada doa Bapa Kami, ada Salam Maria, Aku Percaya, doa tobat juga ada. Dan uniknya lagi di dalam ini ada bagian tentang doa malam, doa pagi, doa persembahan kepada Allah setiap paginya, doa mohon doa dari Bunda Maria, juga beberapa doa orang-orang kudus seperti Santo Fransiskus, juga yang lainnya. Juga ada bagian sakramen-sakramen, misalnya kita mau melihat tata perayaan sakramen itu bagaimana sebenarnya persisnya. Di dalam ini disediakan mulai dari doa pembuka atau doa kolekta, atau lagu pembuka, doa kolekta, tanda salib dan sebagainya. Dan juga ada bagian dari pemberkatan, misalnya pemberkatan pernikahan. Ada juga bagian sakramentali yang misalnya itu untuk memberkati sesuatu. Lalu ada untuk sakramen pengurapan orang sakit. Di dalamnya secara khusus sudah dilengkapi, tetapi ada bagian-bagian khusus yang memang itu ada di buku tertentu yang dikhususkan, misalnya untuk buku para imam. Jadi di dalam ini misalnya privasi untuk imam, itu di dalam ini tidak ada. Ya tidak ada, karena itu sudah ada khusus untuk bagian imam. Demikian kira-kira